wabarakatuh. Halo kaum belajar semua. How are you today? Semoga kita selalu sehat ya. Kali ini bertemu lagi dengan Miss Lia di pembelajaran kimia. Dan kali ini kita akan membahas mengenai konsep asam dan basa atau acid and base concept. Dan tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan karakteristik senyawa asam dan basa, dan yang kedua, menjelaskan konsep asam dan basa berdasarkan teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Seperti di awal tadi, kalian tahu tidak mengapa lemon terasa asam dan juga obat mah terasa pahit? Benar sekali. Lemon terasa asam karena mengandung senyawa asam dengan kadar yang tinggi, berupa asam sitrat. Sedangkan obat mah terasa pahit karena mengandung senyawa basa berupa magnesium hidroksida. Rasa asam dan juga pahit merupakan salah satu dari karakteristik senyawa asam dan basa. Tidak hanya itu, senyawa asam dan basa juga bisa dilihat berdasarkan nilai pH atau tingkat keasaman, perubahan pada warna kertas lakmus, dan juga dari sifatnya. Namun, hal tersebut tidak menggambarkan secara molekularnya, sehingga para ilmuwan mengusung beberapa konsep atau teori mengenai asam dan basa. Dan kali ini kita akan membahas mengenai konsep asam dan basa berdasarkan 3 teori. Teori yang pertama yaitu teori Arrhenius. Teori yang kedua, teori Bronsted-Lowry, dan teori yang ketiga yaitu teori Lewis. Menurut Arrhenius, asam atau acid merupakan spesies yang ketika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menghasilkan ion hidrogen atau H+. Sedangkan basa atau base merupakan spesies yang ketika dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Teori Arrhenius ini memiliki keterbatasan. Yang pertama, hanya dapat mendefinisikan asam dan basa saat dilarutkan dalam air. Yang kedua, asam Arrhenius hanya berlaku untuk senyawa asam berpola Ha, contoh HCl. Dan yang ketiga, basa Arrhenius hanya berlaku untuk senyawa basa berpola BOH, contoh KOH. Dan yang terakhir, tidak dapat menjelaskan alasan senyawa NH3 atau amonia termasuk senyawa basa. Padahal ada senyawa OH- di dalam air. Menurut Bronsted-Lowry, asam atau acid merupakan spesies yang memberikan proton atau H+. Sedangkan basa atau base merupakan spesies yang menerima proton atau H+. Teori Bronsted-Lowry ini dapat menjelaskan alasan senyawa NH3 termasuk senyawa basa saat bereaksi dengan air. H2O berperan sebagai asam karena ia memberi ion H+, sehingga menjadi ion OH-. Sedangkan NH3 berperan sebagai basa karena ia menerima ion H+ dari H2O sehingga menjadi ion NH4+. Dalam teori Bronsted-Lowry ada yang namanya asam konjugasi dan basa konjugasi. Asam konjugasi terbentuk dari spesies basa yang sudah menerima satu ion H+. Sedangkan basa konjugasi terbentuk dari spesies asam yang sudah memberi satu ion H+. Spesies asam dan basa konjugasi atau spesies basa dan asam konjugasi disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi. Teori asam basa Bronsted-Lowry ini juga memiliki keterbatasan karena tidak mampu menjelaskan bagaimana suatu reaksi asam dan basa dapat terjadi tanpa adanya transfer proton atau ion H+. Contohnya reaksi NH3 ditambah BF3 menghasilkan NH3BF3. Menurut Lewis, asam atau acid merupakan spesies yang menerima pasangan elektron bebas atau PeB. Sedangkan basa atau base merupakan spesies yang memberikan pasangan elektron bebas atau PeB. Contohnya, NH3 ditambah BF3 menghasilkan NH3BF3.
NH3 bersifat basa karena ia memberi pasangan elektron bebas ke BF3 dan BF3 berperan sebagai asam karena menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Nah, kawan belajar, berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan, the first, asam dan basa dapat dibedakan berdasarkan rasanya, nilai pH atau tingkat keasaman, perubahan warna pada kertas lakmus, dan juga dari sifatnya. Second, Arrhenius mendefinisikan asam dan basa berdasarkan ada atau tidaknya ion H+ dan juga amin ketika dilarutkan ke dalam air. Third, Bronsted-Lowry mendefinisikan asam dan basa berdasarkan kemampuannya untuk memberi dan juga menerima adanya ion H+ atau proton. And fourth, Lewis mendefinisikan asam dan basa berdasarkan kemampuannya untuk memberi dan juga menerima adanya pasangan elektron bebas atau PSB. Nah, kawan belajar, bagaimana nih? Semoga bisa dipahami dengan baik ya. See you in the next video.